Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, atas nama seluruh sivitas akademika dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketakwaan, ketaatan, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, sehingga setelah puasa kita dapat mendapatkan takwa yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita berharap apa yang kita doakan selama bulan puasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur tetap kita ucapkan pada Allah walaupun kapan dan di mana saja berada. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tahun ini kita bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, maka beliau sudah meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga kita selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pendengar yang berbahagia, untuk tausiah kita pada hari ini ialah masalah fikih, masalah zakat fitrah menurut hukum fikih hadis Rasulullah. Sebelumnya mari kita ucapkan salawat dan salam ke Rasulullah untuk dapat kita syafaat nanti di akhirat dengan memperbanyaknya salawat kepada beliau. Di dalam surat As-Sam 7-10 Allah berfirman tadi, wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa manusia dan penciptanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diberikan ilham ke dalam jiwanya sifat itu takwa dan sifat itu durhaka. Itu fa'alhamaha fujuraha, diilhami, diberikan ke jiwanya sifat durhaka. Tapi bukan sekadar itu, wa taqwaha juga akan diilhami oleh sifat takwa. Lalu apa yang dalam ujung diberikan sifat? Qad aflaha man zakkaha, bahagialah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, celakalah orang yang mengotorinya. Sebelum masuk kepada judul masalah zakat fitrah, kita kembali dulu kepada ayat ini. Bahwa kita diberi dua sifat. Sifat durhaka, sifat takwa. Lalu yang beruntung siapa? Yang membersihkan jiwa dari sifat durhaka. Kemudian yang celaka siapa? Sifat manusia, jiwanya itu ialah yang dikuasai oleh fujuroha, oleh itu kedurhakaan. Maka bagaimana orang mengotori jiwa?
qad khaba man dassaha. Ya, maka mengotori jiwa itu adalah dengan itu dosa. Dalam riwayat Bukhari Muslim daripada Aisyah, dalam tafsir Buya Hamka itu disebutkan, yaitu innamal mu'minuna idza, orang beriman apabila dia berbuat dosa, idza annaba dzamban, dia berbuat dosa, maka ditulislah satu titik hitam dalam hatinya. Maka jika berbuat dia lebih banyak dosanya, maka banyaklah titik hitam di hatinya. Itulah namanya dosa. Di satu kali berbuat hitam, satu kali berbuat dosa, satu kali berbuat titik hitam di hati. Fa in zadathu, bertambah dosa, bertambah titik hitamnya. Maka akibat ini akan terjadi, yaitu maka mereka akan ditutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Karena itu berarti mengotori jiwa itu hanya dengan berbuat dosa. Berapa dosakah yang pernah kita perbuat? Dari tahun yang lalu Ramadan, habisnya Syawal sampai sekarang Ramadan, pernahkah kita berbuat dosa? Pernah. Masing-masing kita yang bisa menjawab dalam hati. Apakah dosa besar, dosa kecil, sengaja atau tidak? Yang jelas dalam hadis Rasulullah, yaitu kullu bani Adam khata'un, seluruh keturunan Adam itu berdosa. Itu seluruh keturunan Adam itu ada salah. Khairul khata'i at-tawwabun, sebaik-baik manusia yang berdosa orang yang tobat. Berarti kesimpulannya, manusia itu diberi sifat durhaka dan sifat itu takwa. Namun demikian, yang beruntung yang membersihkan sifatnya tadi itu adalah dengan tobat. Kalau tidak, setiap dosa akan diberi satu titik hitam, bertambah dosa, bertambah titik hitam, maka salah satu dari pembersihnya kembali ialah dengan tobat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa orang yang itu berbuat dosa, satu titik hitam bertambah dosa, bertambah titik hitam, illa man taba wa zara'a, kecuali kalau dia tobat dan menyesali dosanya. Berarti hanya bisa dibersihkan jiwa itu kembali dengan jalan tobat. Ya. Kemudian dengan jalan tobat dari itu perintah Allah yang bisa kita amalkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Kenapa orang beriman yang dipanggil? Kenapa tidak orang munafik? Hai orang munafik, tobatlah. Hai orang fasik, tobatlah. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan itu tobat nasuha. Berarti apa? Kita orang beriman, mengakui orang beriman, tapi kita orang beriman tetap ada dosa. Cuma bedanya besar, kecil, sengaja, tidak, lahir dan batin. Itulah diantara yang bisa kita bersihkan kembali jiwa itu dengan jalan tobat. Dan yang kedua ialah dengan zakat. Inilah dalam Al-Quran surat itu At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Ambillah dengan paksa harta mereka itu sebagai itu zakat. Karena itu yang bisa membersihkan jiwa, membersihkan harta. Berarti zakat itulah pembersih jiwa yang diilhami tadi dengan fujuroha, dengan itu sifat durhaka. Dibersihkan yang pertama dengan itu tobat, yang kedua dengan itu zakat. Maka dengan zakat berarti fungsinya membersihkan jiwa. Lalu kembali kepada judul kita, masalah menurut hukum zakat fitrah atau fikih zakat fitrah. Kembali dulu sebagai zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut hukum fikih ialah hukumnya wajib bagi laki-laki wanita yang muslim, bagi laki-laki wanita yang merdeka, itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini dalam hukum fikih. Dan untuk itu di dalam hadis Rasulullah tafsir Al-Bayan, bahwa seseorang yang itu tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka puasanya akan terkatung-katung di antara itu bumi dan langit. Karena itu bagaimana dengan anak? Ya, maka dengan anak
bukan wajib mengeluarkan zakat fitrah itu yaitu karena dia puasa, tidak. Tapi ada kewajiban bagi orang tua. Di dalam itu fikih madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i mengambilkan hadis daripada Muslim dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah, siapa anak yang lahir di hari raya sebelum itu khatib naik mimbar, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh seorang ayah. Itu menurut hukum fikih. Namun yang jadi masalah kita yaitu pertama, hukumnya wajib bagi laki-laki, wanita, muslim, muslimat, mukallaf, itu adalah wajib. Bagi anak kewajibannya itu ialah terhadap itu orang tuanya, dia tidak berhubung dengan puasa. Untuk itu mari hukum ini bisa kita jalankan untuk tahun ini. Kemudian kalau wajib mengeluarkan hukumnya, berapakah dikeluarkan? Ini menurut hukum fikih. Maka dalam fikih wajib menurut Buya Hamka ialah 2,5 kilo. Menurut itu fikih sunnah ialah dikeluarkan 2,7 kilo. Jadi ada perbedaan. Lalu dalam liternya sama, 3,5 liter. Ini wajib masing-masing jiwa. Inilah yang zakat fitrah itu hukumnya wajib bagi orang puasa, bagi anak yang tidak puasa wajib hukumnya membayar bagi orang tuanya, bagi ayahnya sendiri. Walaupun anak itu lahir ketika hari raya itu, hari raya Idul Fitri, tapi imam belum khutbah lagi, itu pun wajib seorang ayah mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kita kembali kepada hikmah. Apa hikmahnya zakat fitrah itu dibayarkan? Di antara dalam itu hadis Rasulullah, riwayat Darul Qutni dan Baihaqi, itu diambilkan daripada Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi minal lawi warrafasi wa tu'matul lil masakin man adaha qabla shalah faya zakatul makbula wa man adaha ba'da shalah faya shadaqatun min shadaqatin. Ini menurut dua hadis, yaitu Tabrani, yang kedua Baihaqi dari Ibnu Abbas. Apa arti dari hadis itu? Zakat fitrah itu ialah membersihkan orang yang puasa minal lawi, dari kata-kata yang buruk, dari kata-kata yang tidak berfaedah. Kemudian warrafasi, membersihkan orang puasa dari segala perbuatan keji. Ini sebagai hikmah. Yang pertama, membersihkan lidah kita, membersihkan perbuatan kita dari segala yang tidak berguna kata-katanya, dari segala itu perbuatan yang keji. Itu hikmah dari zakat fitrah. Kemudian yang ketiga ialah wa tu'matul lil masakin, memberi makan untuk orang miskin. Hanya inilah kadang salah, ada di antara masjid, ada di antara itu satu kumpulan jamaah dengan berzakat kepada satu orang guru. Jadi untuk itu kalau kembali kepada hadis yang dua ini, punyanya tu'matul lil masakin, memberi makan kepada fakir miskin. Bukan hanya seorang guru, sehingga akibatnya ada dia mempunyai guru suluk misalnya 30 orang berzakat kepadanya. Sehingga zakat itu tidak bertebaran untuk fakir miskin. Mari fungsi yang ini sama-sama kita untuk mengamalkannya. Sedang jamaah as-shaimin was-shaimat yang berbahagia. Di antara dua hadis tadi, kemudian ada hadis Nasa'i. Apa hikmah dari zakat fitrah itu? Kata Rasulullah ialah at-tahratul lisani, membersihkan lidah dari kata-kata kodor. Apakah kata carut marut, apakah kata menghujat, mencaci maki dan mengupat. Inilah yang sulit untuk ditinggalkan. Maka di antara yang bisa membersihkannya kembali, zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan zakat fitrah ini. Kenapa? Karena lidah ini yang paling sulit meninggalkannya ialah masalah mengumpat, masalah menghujat. Ini paling sulit untuk ditinggalkan. Maka hikmah zakat fitrah ini
sangat berguna. Apa misal? Apapun manusia mengumpat, mencaci, yang itu baik saja sekarang sudah dicaci, sudah dihujat, apalagi yang buruk. Dan kadang-kadang sudah menikmati nikmat Allah, puasa di siang hari, sholat berjamaah maghrib di masjid, perbukaan pun dikasih, sudah makan dia perbukaan tadi, sudah dimakannya kolak, tapi yang lidahnya tidak bisa ditahan. Sehingga keluar, sehingga makan kolak sudah hampir habis, kolak tapu apa saya. Nah, ini keluar kata-katanya yang tidak enak. Disinilah fungsi zakat itu. Ya kadang-kadang tidak disadari. Lanya santong lapik 3 buahnya sabuk lapik tapu apa saya. Nah, ini lidah yang itu kotor seperti inilah zakat fitrah berfungsi, ialah tahharatun lisani. Dia akan membersihkan lidah yang itu kotor itu. Ini diantara fungsi. Sidang pendengar yang berbahagia. Untuk itu diantara fungsi ini dan banyaknya kewajibannya sudah kita itu bacakan tadi. Wajib hukumnya banyaknya 2,5 kilo, ada yang 2,7 kilo, 3,5 liter. Mudah-mudahan akan bisa kita mengamalkannya. Kemudian yang paling penting bagi kita ialah dosa lidah di bulan puasa ini. Kenapa? Karena dengan lidah ini mengakibatkan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Inilah yang sangat dikhawatirkan dalam 3 hadis, yaitu Al-Baihaqi, dan yang kedua adalah Tabrani, yang ketiga Ibnu Khuzaimah. Sangat khawatir kata beliau dalam orang yang puasa jika lidahnya yang tidak terpelihara. Sebagaimana di dalam pengajian kita yang lalu, tausiah kita bahwa batalnya pahala puasa, habisnya pahala puasa karena itu bergunjing, karena itu mencela, menghujat. Di saat ini dengan zakat fitrah juga akan membersihkan yang demikian. Karena itu mari kita bersihkan lidah yang itu salah, lidah yang mengucapkan perbuatan yang buruk, lidah malah yang mencaci maki saudara sendiri. Seperti pada hari ini pemilihan presiden akan terjadi 2024. Maka sekarang masing-masing organisasi lidah kurang dikontrol, sehingga ini salah, itu salah. Jangankan itu, berinfak saja orang dihujat, dicaci maki, itu termasuk dosa yang tidak berampun. Inilah dalam surat At-Taubah ayat itu 7980. Walladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat wala yajiduna ila judahum fayaskiruna minhum sakhirallahu minhum. Orang yang mencaci maki, menghujat orang berinfak karena tidak mampu dia sedikit berinfak, maka dia menghina, dia mencaci, maka Allah membalaskannya penghinaan itu. Artinya apa? Orang yang menghujat akan dihujat, orang yang mencaci akan dicaci. Maka karena itu Allah katakan, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, istaghfir lahum sab'ina marrah falan yaghfir lahum. Engkau mintakan ampun dosa pencaci penghujat itu Muhammad, atau tidak engkau mintakan ampun dosanya, atau engkau mintakan ampun 70 kali pun, sekali-kali tidak bisa Allah memberi ampun. Hanya itu saja dosa lidah, mencaci orang berinfak. Kita bulan puasa, solat tarawih, dalam solat tarawih ada orang minta infak, nampak Pak Haji magian 1.000, hanya cacek dia orang, Pak Haji 1.000 senye, anyenya itu dosa tidak berampun bapak-bapak ibu-ibu. Salah satu yang bisa dengan tobat nasuha, dan disinilah fungsi zakat fitrah itu, membersihkan lidah dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakitkan teman kita itu sendiri. Mudah-mudahan kita dilatih bulan puasa dengan menahan lidah, karena takut akan membatalkan, menghabiskan pahala puasa. Tapi jika masih terperbuat, masih ada untuk jalan keluarnya. Tutuplah dosa itu dengan tobat, tutuplah
dosa itu dari lidah itu dengan jalan mengeluarkan zakat fitrah. Inilah fungsi zakat fitrah itu. Barangkali sampai di sini tausiah kita. Semoga kita akan bisa mengamalkan zakat fitrah wajib bagi laki-laki wanita merdeka, balik berakal, itu hukumnya wajib mengeluarkannya. Yang kedua, kapan wajibnya? Yaitu adalah 1 hari sebelum hari Lebaran. Dan ada 2 pendapat. Satu fikih mengatakan sebelum itu khatib naik mimbar, itu hukumnya wajib. Bolehkah dibayar sebelumnya? Sangat baik jika masuk puasa kita bayarkan zakat fitrah. Dan terakhir, jika ada kealpaan kita, mari kita bersihkan lidah kita ini dengan memperbanyak zikir dan tobat dan mengeluarkan zakat fitrah. Jika anak atau cucu kita yang lahir di saat hari raya sebelum khatib berkhutbah, itu juga wajib bagi ayah mengeluarkannya. Demikian saja, semoga bisa kita amalkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Berbanyak maaf dalam kesalahan kami. Terima kasih di segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah terdiri dari S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 dan Profesi Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.